Seakan-akan dejavu, virus corona dan virus COVID-19 kemarin itu, hantavirus masuk ke Indonesia. Sudah terjangkit di 9 provinsi, menjangkiti 20-an orang, 3 orang dikabarkan meninggal dunia. Apakah ini akan menjadi COVID yang berikutnya? Akankah kita akan divaksin lagi? Dan apakah kalian masih percaya pada vaksin? Atau lebih percaya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Setiap kali ada sebuah pandemi baru itu muncul, kita selalu bertanya-tanya, akankah ini COVID yang akan menjadi gelombang berikutnya? Dan akankah kita akan divaksin lagi? Dan jika itu terjadi, apakah kalian akan percaya dan membiarkan sesuatu dimasukkan ke dalam tubuh kalian? Ini kemunculan hantavirus ini cukup menggegerkan media sosial karena setelah diterpa COVID habis-habisan ternyata ada virus baru lagi. Kemarin varian COVID-nya udah berapa belas tuh varian COVID. Bermutasi. Nah ini baru muncul virus baru lagi. Dan menurut Mas Denny, apakah mungkin, pertanyaan yang paling basic, akan separah seperti COVID kemarin? Kita harus juga tahu bahwa yang membuat parah itu tidak hanya virusnya, tapi media sosialnya juga. Media sosial ini meracuni pikiran kita seperti virus itu sendiri meracuni tubuh kita. Ingin saya katakan bahwa apakah hantavirus ini ada? Iya ada. Apakah ini nyata? Iya. Apakah ini akan masuk ke Indonesia? Sudah. Akankah jika terjangkit orang ini berkemungkinan meninggal dunia? Betul. Tapi kita juga harus tahu bahwa apakah ini akan menjadi seperti COVID? Tentu saja tidak. Karena kita harus melihat perbedaan antara kedua virus ini tadi. Virus COVID adalah jenis virus yang airborne. Dia akan bisa hinggap di manusia lain jika disperse atau tersebar melalui udara. Tetapi hantavirus bisa melalui udara, tapi jika ternyata kita ada di tempat yang tertutup rapat, tidak ada aliran udara luar, dan ada bangkai tikus atau hewan lain yang terjangkiti, mati, dan terus kemudian dia ini, yaitu tadi, sudah kering dan melayang. Mungkin sama seperti saat orang terkena penyakit cacar air. Jika tidak bersentuhan langsung atau menghirup secara langsung bekas dari korengnya itu, ini nggak akan bisa menjangkiti sama seperti COVID dulu yang sangat mudah untuk tertular. Dengan tahu itu saja, maka secara logika kita akan tahu itu tidak akan tersebar seperti virus COVID-19. Oke, tapi kenapa di media sosial ini, maksudnya orang punya ketakutan tersendiri gitu? Karena media sosial adalah tempat di mana orang-orang menebarkan ketakutan. Kebahagiaan tidak akan dikonsumsi karena butuh sosial media, butuh dana untuk mengakses sosial media itu tadi. Sedangkan ketakutan itu akan lebih mudah untuk disebarkan. Maka hal seperti ini akan lebih gampang menyebar, membuat orang menjadi ketakutan. Tapi bahayanya adalah membuat semakin banyak orang menjadi antipati dan tidak percaya. Terutama jika ternyata apa yang kita harapkan terjadi, itu terjadi. Yaitu apa? Virus ini nggak nyebar. Saat virus tidak menyebar, maka orang tidak percaya bahwa hantavirus ini memang ada. Dan akhirnya orang jadi nggak percaya terhadap virus yang menyebar. Bahayanya adalah jika ternyata nanti akan ada virus yang sesungguhnya dan seganas virus COVID. Tapi ternyata orang-orang sudah tidak percaya seperti sekarang, mereka akan meremehkan dan kematian sesungguhnya itu akan terjadi di saat itu. Kalau maksudnya ini kemarin juga sebenarnya apakah masih ada faktor kekhawatiran juga, maksudnya di saat ada virus baru, ekonomi juga akan melemah kalau separah kemarin dan lain-lain apa di era perang global begini, Mas Denny? Saya pikir ya pasti ya, tapi kalau ada virus tentu saja ya peperangannya mungkin nggak akan rame karena orang pasti akan lebih takut masuk ke rumah ya, takut untuk ini. Dan juga hal-hal yang terjadi ini akan menjadi, ya kalau COVID lagi terjadi di sekarang ini, maka saya kira peperangannya nggak akan kayak sekarang ini. Pasti akan lebih damai lagi. Mereka akan tahu bahwa yang harus dihadapi ini adalah peperangan melawan virus itu tadi. Tetapi hantavirus ini masalahnya sesuatu yang sebenarnya tidak sebahaya COVID, tapi bisa digoreng-goreng untuk menakut-nakuti orang. Nah bahayanya seperti tadi saya katakan, jika orang tidak takut itu malah lebih bahaya lagi. Tetapi kita tetap harus menjaga diri. Dan kita harus tahu bahwa jika ini nanti malah akan dijadikan sebuah alasan kepada kita untuk nggak berani melakukan aktivitas atau membatasi hal-hal jika muncul PSBB seperti kemarin, ya ini sesuatu yang berlebihan. Jadi kalau saya pikir ini nggak akan sampai di titik di mana orang akan harus diinjek vaksin lagi seperti COVID-19 dulu. Banyak juga yang justru di media sosial ada kaum yang ketakutan, ada kaum yang nggak percaya. Mati atau hidup urusan Allah karena semuanya milik Allah, seperti itu. Gimana? Ya kalau itu sih kita nanya ke Pak Ustadz ya, dan saya pikir sih Ustadz, Kiai atau siapapun akan bilang bahwa itu adalah sebuah hal yang ya
berikhtiar agar kita sembuh. Rasulullah pun melakukan itu. Nggak terus kalau sakit kita hanya pasrah dan minta disembuhkan, padahal kita tahu bahwa penyakit itu harus memang dihilangkan. Kalau orang-orang yang merasa bahwa ya kalau ternyata nanti kena virus atau enggak mati itu adalah kuasa dari Allah, ya maka nggak usah makan aja sekalian. Karena kalau nggak makan juga ya kita kan, kalau Allah memang mengizinkan kita hidup, kita akan hidup terus. Nah tapi masa ada orang yang bisa hidup tanpa makan dan minum? Kan sesuatu yang nggak masuk akal. Jadi pemikiran seperti ini ya sebaiknya memang ya akhirnya menjangkiti orang-orang yang pintar, yang memang nggak pintar seperti tadi dan merasa bahwa ya kepercayaannya seperti itu. Mungkin kalau boleh sarkas ya nggak apa-apa, silahkan aja. Nanti toh kalau ternyata orang itu nggak ada kan populasi orang yang bodohnya juga akan berkurang gitu. Kalau misalkan maksudnya dari media sosial sendiri, ini kan sebenarnya bukan kejadian pertama gitu. Maksudnya masyarakat Indonesia tuh ditakut-takuti dengan isu virus-virus baru ini juga udah berkali-kali. Mbok ya apa kita nggak kebal-kebal loh mas sama narasi-narasi seperti ini. Lah itu makanya yang dimaksud dengan kebal itu adalah kita seharusnya mengerti bahwa kita harus mengetes narasi ini benar atau tidak. Bukan artinya jika ternyata kemarin ada COVID dan itu saja dipertanyakan, begitu muncul virus yang lain, terus kita akan bilang, itu bohong. Karena untuk orang-orang seperti ini, mereka baru akan percaya setelah itu menjangkiti mereka atau orang yang mereka sayangi. Nah bahkan untuk orang-orang yang mungkin nggak terjangkit AIDS, kita ngomongin AIDS ya. Orang kan mengatakan virus AIDS itu sebenarnya tidak ada. Tapi kan kembali lagi, apakah betul? Karena memang ada orang yang sudah meninggal dunia, dan memang banyak orang yang akhirnya positif terkena HIV atau AIDS ini tadi. Jadi kalau saya kira kita nggak boleh meremehkan. Kita tetap harus berhati-hati. Tetapi terus kemudian kita menjadi sangat ketakutan, itu juga sesuatu yang akan konyol adanya. Oke, tapi kalau untuk hantavirus ini kan ini juga sebenarnya baru menjangkiti tadi 9 provinsi ya. Kalaupun memang ini tidak berbahaya gitu, akankah ini sampai ke ya tempat-tempat padat penduduk seperti di Jakarta dan menyebar cukup banyak walaupun nggak sebanyak COVID? Maksudnya korbannya, meninggalnya. Saya pikir enggak ya, karena tadi dilihat dari penyebarannya ini harus melalui kontak secara langsung, sehingga ini akan lebih mudah untuk dikarantina atau dibatasi agar ini tidak menyebar lebih jauh lagi. Dan ya kalaupun ternyata kita bicara COVID, kembali lagi ini kepada si kesehatan si manusia ini tadi. Virus itu akan bisa masuk tetapi hanya akan bereaksi jika manusia ini imunnya akan turun. Dan dengan cara seperti ini kita akan, sebenarnya kan virus lainnya juga ada flu burung dan yang lain-lain. Yang itu pun juga persebarannya nggak semasif COVID yang kalau saya lihat COVID ini sebenarnya adalah bikinan manusia. Nah hantavirus ini bisa saja ini adalah sesuatu yang memang termutasi dari virus yang ada di tikus ini tadi. Bahkan orang mungkin akan mengira bahwa ini adalah virus yang memang hanya akan menyerang kepada koruptor yang mereka ini diasosiasikan sebagai seekor tikus. Nggak, tapi maksudnya kalau untuk hantavirus ini kan kalau memang korbannya nggak begitu banyak, lantas dan harus mungkin ditangani agar korban tidak banyak. Lantas kenapa nggak? Jika memang virus ini udah agak menyebar, harusnya pemerintah kan kayak tadi Mas Den bilang juga nggak bakal sampai vaksin mungkin ya. Justru bukannya harusnya diadakan vaksin terlebih dahulu sebelum ini semakin banyak dan semakin parah begitu. Kalau misalkan sudah masuk cukup banyak. Ya, vaksin sendiri ini kan sebenarnya adalah sebuah cara untuk menghadang pandemi yang sangat cepat untuk meluas. Tapi jika ternyata ini bisa dibatasi, vaksin saya pikir juga bukan sesuatu yang akan lebih optimal dibandingkan dengan menghindari penyakit itu tadi. Karena ya kalau kalian mau cari tahu, vaksin ini sebenarnya adalah virus itu tadi yang sudah dilemahkan, dimasukkan ke tubuh manusia. Manusia ini dibuat sakit tapi sakitnya nggak terlalu banget, hanya untuk agar tubuh dan imun kita itu mengenali seperti apa virus ini tadi. Nah tapi jika orang-orang memang mau melakukan itu ya silahkan. Tetapi kita tahu itu sesuatu yang butuh riset, beresiko, dan juga ya harus melalui sakit itu tadi. Dan inilah yang sering membuat orang-orang yang anti vaksin itu meyakini bahwa itu termasuk menzolimi tubuh dengan memasukkan bibit penyakit tubuh kita. Terakhir Mas, tadi juga Mas Dian sempat mention bahwasanya COVID ini kan kemungkinan buatan manusia. Nah apakah hantavirus ini karena memang virus yang bermutasi makanya nggak menyebar begitu luas karena COVID ini sengaja disebarkan atau seperti apa berarti kesimpulan? Iya betul itu tadi. Jadi kalau menurut saya masih melihat bahwa hantavirus ini adalah sesuatu yang menyebar secara mutagen ya, bermutasi secara alami. Nah, tapi kalau ternyata kalian memiliki data yang lain silahkan tuliskan di sini. Ini bukan sebuah klaim, ini adalah apa yang saya dapatkan. Sedangkan kalau COVID ini sering dan juga orang banyak dan percaya berpikir bahwa ini adalah sebuah virus yang di-engineer. Karena persebarannya juga sesuatu yang sangat nggak masuk akal dan belum pernah terjadi semasif itu di seluruh dunia. Tapi apapun itu juga jangan sampai kita teracuni pikiran kita dengan virus ketidakpercayaan terhadap apapun yang ada
dan kita akan malah akan menjadi korbannya. Terima kasih untuk kalian semua yang menonton video ini. Silahkan hubungi nomor di bawah jika kalian dibacakan kartunya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.